Haleluya, selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk diri Kristus, diri Yesus Kristus. Karena Dia sudah naik ke surga untuk berdoa buat saudara dan saya. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Haleluya. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, di atas segala raja. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan kembali untuk beribadah Tuhan, menghampiri tahta-Mu Tuhan Yesus. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Saat hari ini Tuhan kami ingin beribadah Tuhan, menikmati kenaikan Tuhan, memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah bangkit dan Engkau sudah naik. Engkau berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan, dan menyediakan tempat bagi kami semua Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, dimanapun umat-Mu berada Tuhan, Kau berkati, Kau jamah Tuhan, Kau berikan Tuhan, Kau berikan sukacita Bapa, sehingga kami boleh beribadah dengan bebas pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Bapakku membalas kasih-Mu yang kuterima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kuterima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Puji Tuhan, selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur, Yesus Kristus sudah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Puji Tuhan, mari kita nikmati pencurahan Roh Kudus berlipat-lipat kali ganda. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
Kata sekali lagi, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasa Yesus, nyata kuasanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita akan dengarkan pujian persembahan dari umat Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan
Puji Tuhan, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online pagi ini, pagi yang diberkati Tuhan. Saya percaya Tuhan masih melindungi kita sekalian, orang-orang percaya, orang-orang yang menantikan kemurahan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di sorga, nanti kita akan sampai di situ. Tetapi mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Padahal murid-muridnya masih mengharapkan dia memulihkan kerajaan Israel. Tapi rencana Tuhan sangat indah. Bukan hanya untuk murid-muridnya, bukan hanya kepada umatnya bangsa Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Supaya Injil dimasyurkan di seluruh bumi dan percaya Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, dia katakan kepada murid-muridnya bahwa adalah lebih berguna kalau aku tinggalkan kamu. Adalah lebih berguna jika aku pergi. Kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus penolong itu datang kepadamu. Dan penolong itu dia yang akan menginsyafkan dunia tentang dosa, tentang penghakiman, saudara-saudara. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53, ketika Yesus bertemu dengan murid-murid yang terakhir kali, dia membawa murid-muridnya keluar kota dan dekat Betani. Di situ Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu semua adalah saksiku. Saudara, kemudian dia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Saudara, pentingnya Yesus memberkati murid-muridnya karena berkat dalam bahasa Yunani eulogia, yang berarti suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita menjadi berhasil. Berkat merupakan pemberian Allah berupa kekuatan, berupa kuasa, dan berupa pertolongan. Juga berarti kehadiran Allah bersama kita sekalian. Puji Tuhan, sementara Yesus memberkati murid-muridnya, dia terangkat ke sorga, ditutupi oleh awan, dan murid-muridnya sangat bersuka cita. Mereka sujud menyembah Tuhan, dan kemudian mereka kembali ke Yerusalem, dan mereka senantiasa ada di dalam rumah Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, kita baca di sana ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, masih maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Bukan hanya dengan cara yang sama, Yesus juga sama. Kasihnya tidak berubah, dia tetap sama adanya. Saudara, dan kalau kita melihat hal-hal yang Tuhan lakukan setelah
Tuhan Yesus naik ke sorga, saya catat beberapa hal, yaitu ketika Yesus membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius juga dikatakan, Yohanes Pembaptis katakan bahwa aku membaptis kamu dengan air, tapi dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Saudara-saudara, Yesus membaptis. Membaptis berarti menenggelamkan atau memasukkan seluruhnya kita ke dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita kuasa. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk memberitakan Injil. Petrus, ketika mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, Petrus berubah, saudara-saudara, dengan perkataan yang penuh kuasa. Sekali khotbah, 3.000 orang bertobat, dibaptis. Saudara-saudara, Petrus yang dulunya menyangkal Yesus, sekarang dia bisa menyembuhkan orang lumpuh. Apa yang terjadi berikutnya? Petrus dan Yohanes bolak-balik membuat banyak mujizat. Banyak orang-orang bertobat. Yang kedua, kita lihat bahwa dengan Roh Kudus kita dimeteraikan sebagai milik Allah. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 di sana dicatat, Efesus yang pertama ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Haleluya. Jadi Roh Kudus memeteraikan kita sebagai milik kepunyaan Allah. Haleluya. Dimeterai berarti sebagai jaminan, sebagai persekot, sebagai panjar bahwa kita ini adalah milik Allah. Ayat 14 katakan, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Haleluya. Jaminan atau persekot warisan kita, nanti kita akan memiliki sepenuhnya di masa yang akan datang. Dengan Roh Kudus, Dia memberikan kita tanda supaya kita ini adalah menjadi milik Allah. Nah, pada zaman dulu, meterai itu terbuat dari batu atau benda-benda yang keras lainnya. Juga berupa cincin yang digambar atau diukir dan ditekan kepada bahan-bahan yang lembut, misalnya tanah liat atau lilin. Dan dengan itu dinyatakan bahwa benda-benda itu, dokumen itu benar, asli, saudara-saudara. Nah, kalau sekarang notaris minta bukti disertai dengan meterai, dan itu membuktikan bahwa dokumen ini dapat dipercaya. Ini asli, ini bukan tiruan. Jadi kita dimeterai dengan maksud bahwa kita ini benar-benar milik Allah. Dengan memberikan rohnya kepada kita untuk menegaskan bahwa kita ini sah sebagai miliknya. Keselamatan kita menjadi sah oleh karunia Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam kita menjadi jaminan Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menerima warisan kita di masa yang akan datang. Jadi kita perlu Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus itu kita dimeteraikan bahwa kita ini adalah milik Allah. Haleluya. Jadi yang pertama, Yesus naik ke sorga, Dia berikan kita Roh Kudus. Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus itu menjadikan kita meterai, disegel, membuktikan bahwa kita adalah anak-anak angkatnya Allah. Haleluya. Yang
ketiga, Yesus di sorga menjadi pengantara kita dengan Allah. Dia naik ke sorga menjadi imam besar yang berdoa buat kita. Dia menjadi pembela kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang ke-25 kita baca di sana. Ibrani ke-7, ayat 25. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain. Setiap hari harus mempersembahkan korban dan dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Saudara, yang ketiga, Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia berdoa syafaat buat kita orang-orang percaya. Tanpa Yesus membela kita, tanpa Yesus berdoa buat kita, maka kita akan hidup jauh dari Allah. Kita akan hilang, kita akan menjadi hamba dosa. Kita bersyukur bahwa Tuhan naik ke sorga, dia sediakan Roh Kudus. Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia janji dia akan datang kembali. Haleluya. Tidak lama lagi Yesus akan datang kembali. Dia akan menjemput kita sebagai pengantin perempuan. Saudara-saudara, untuk menjadi pengantin perempuan bukan orang yang menjadi sifat kanak-kanak. Bukan orang yang punya kerohanian kanak-kanak. Tapi orang-orang percaya yang mempunyai kerohanian yang dewasa. Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kita sudah dipertunangkan dengan pengantin sorga, yaitu Kristus Yesus. Oleh sebab itu kita harus jaga kerohanian kita, kita harus jaga kesucian kita, kita harus jaga hidup kita supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Mempelai perempuan harus tahan uji. Dia harus bertahan di dalam kekudusan. Dan sekarang ini begitu banyak orang-orang yang terhilang karena mereka tidak dapat bertahan. Kesusahan yang dialami sekarang ini membuat banyak orang frustrasi. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Siapkan hidup kita untuk menjadi pengantin-pengantin sorga. Kita harus mempunyai minyak cadangan, supaya ketika mempelai laki-laki itu datang, jangan sampai pelita kita itu padam. Tapi kita punya cadangan, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Firman Allah katakan dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang akan melihat Allah. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita sekalian, minta supaya doa 10 malam mencari kepenuhan Roh Kudus benar-benar kita gunakan makin dekat kepada Tuhan. Kita gunakan waktu ini mencari kepenuhan Roh Kudus. Kita mencari waktu ini makin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Untuk itu Yesus kirim Roh Kudus untuk menjadi penolong ke kita ketika kita ada dalam kelemahan. Sebab itu minta, maka kamu akan diberi.
Ketoklah pintu, pintu akan dibukakan bagi kamu. Carilah, kamu akan mendapat. Tuhan tidak berikan Roh Kudus kepada orang yang merasa tidak perlu. Tapi Tuhan berikan Roh Kudus kepada mereka yang taat. Mereka yang mengasihi Tuhan, kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya tolong saudara-saudara sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kita nyanyi, Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Roh Kudus, peganglah tanganku. Roh Kudus, kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihi Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, ku perlu Engkau tiap hari. Roh Kudus, peganglah tanganku. Roh Kudus, kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihi, ku sembah, haleluya. Layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas, sebab kau layak terima pujian. Kau layak terima puji, amin. Amin, engkau layak dipuji, haleluya, glory. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kami masih bisa menerima firman Tuhan. Walaupun kami ada di rumah, kami tidak bertemu di rumah-Mu Tuhan Yesus, tapi kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan jamahan-Mu Tuhan Yesus. Khususnya ingati hari kenaikan Tuhan, di mana Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan kami kuasa-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, biar kami dapat rasakan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya mendengar orang lain mengalami kuasa Roh Kudus, tapi Tuhan berikan kuasa itu kepada kami. Dan biar kami menjadi kuat, kami menjadi berani memberitakan firman Tuhan. Kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Kami adalah orang-orang yang menang karena Roh Kudus ada di dalam kami. Kami percaya Engkau berikan kami Roh Kudus supaya kami benar-benar menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Kami muliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah Tuhan. Datang dengan kuasa-Mu, berikan mereka kekuatan. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Engkau berikan kesembuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, kami percaya walaupun saat-saat ini begitu sukar, tapi di dalam Yesus ada jalan keluar. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terimalah doa kami. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.